Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kiranya firman Tuhan yang sebentar kita dengar itu menjadi dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan sepanjang pagi, siang hingga sampai malam nanti. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat kasih setia dan anugerah Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini itu menjadi landasan yang kuat dan kokoh untuk kami bisa dengar dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pertumbuhan rohani kami semakin hari semakin luar biasa di mata Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik kita kerabat. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian 13 dikisahkan bahwa Abram dan Lot bersama-sama keluar dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan. Mereka memiliki banyak kekayaan yang berupa ternak, harta, dan orang-orang yang bekerja untuk mereka. Namun karena jumlah mereka semakin banyak dan terbatasnya sumber daya alam di sekitar mereka, maka terjadilah perselisihan antara gembala-gembala Abram dengan gembala-gembala Lot. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bagaimana persaudaraan Abram dan Lot sedang diuji. Kekayaan atau harta ternyata bisa menguji sampai sejauh mana persaudaraan yang dibangun selama ini. Berapa banyak dari kita juga mengalami hal serupa, di mana persaudaraan diuji oleh kekayaan, harta, bahkan uang. Dulu mungkin bisa hidup rukun, namun tiba-tiba bisa berubah menjadi pertengkaran dan tidak sedikit berakhir dengan permusuhan. Hanya gara-gara masalah harta, persaudaraan bisa menjadi putus. Dan bukan itu saja, mereka bisa menjadi musuh bagi lainnya. Dalam situasi seperti ini ada dua pilihan yang bisa diambil. Yang pertama, bertahan pada ego masing-masing yang berarti saling bertengkar dan melanjutkan perselisihan, atau mencari jalan untuk mendamaikan keadaan agar tidak merusak hubungan antara keduanya. Abram memilih jalan damai, meskipun pada saat itu ia adalah orang yang lebih tua dan lebih berhak untuk menentukan keputusan. Kata-kata Abraham menunjukkan sikap bijaksana dan rendah hati yang luar biasa. Ia menyadari bahwa perselisihan ini akan merusak hubungan baik yang sudah terjalin antara dirinya dengan Lot, yang juga adalah keponakannya sendiri. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mereka berpisah, tetapi dengan cara yang baik. Abram ingin menjaga kedamaian, bahkan lebih mengutamakan yang namanya hubungan personal daripada keuntungan materi. Dengan mengingat bahwa Lot adalah kerabat dalam arti keluarga. Abram menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang baik, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di sekitar mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai yang ke-9 yang sudah kita baca bersama-sama, mengajarkan kita untuk menangani konflik dengan cara yang bijaksana dan penuh dengan kasih. Dalam kehidupan kita, baik itu dalam keluarga,
pekerjaan, atau hubungan sosial lainnya, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana perbedaan kepentingan itu ada. Abram memberikan satu keteladanan untuk mengutamakan perdamaian daripada menang dalam perdebatan atau keuntungan pribadi yang berakibat terjadinya permusuhan. Menghadapi konflik dengan sikap yang rendah hati dan penuh kasih seperti yang dilakukan Abram akan membawa kita pada penyelesaian yang tidak hanya menguntungkan kita secara materi, tetapi juga memperkuat hubungan antar sesama, hubungan antara kita dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abram adalah contoh luar biasa dari sikap seorang yang rendah hati dan memiliki iman, yang mampu menjaga hubungan dan mengutamakan perdamaian. Keputusan Abram untuk memberi Lot pilihan pertama mencerminkan sikap yang menghargai orang lain dan siap mempercayakan hasilnya kepada Tuhan yang pastinya akan memberkati keputusan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya teladan Abram menjadi berkat bagi kita dalam menghadapi namanya perbedaan, baik dalam keluarga, komunitas, maupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu menjadi dasar bagi setiap kita di dalam kita membangun hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang pastinya memberkati kami ya Tuhan. Untuk kami belajar dari sikap hidup dari seorang yang bernama Abram, yang senantiasa ya Tuhan mengedepankan akan perdamaian, yang mengedepankan akan kasih ya Tuhan, ketika berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ajar diri kami ya Tuhan untuk kami bisa bijak di dalam menghadapi konflik yang saat ini terjadi dengan orang-orang di sekitar kami, supaya kami tetap memiliki pendekatan hal untuk menyelesaikannya dengan kasih. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.